bahwa Islam menjaga jiwa. Islam menjaga jiwa. Maka Islam mengharamkan pembunuhan. Islam mengharamkan pertumpahan darah. Gak boleh ada seorang itu membunuh orang lain, gak boleh, kecuali dengan jalan yang hak. Dan ini dilakukan oleh ulil amri. Jadi gak boleh orang membunuh orang lain, gak boleh Islam. Jadi darah itu dalam Islam betul-betul mulia. Nyawa seorang muslim itu lebih baik dan lebih mulia dari dunia dan seisinya. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Binasanya dunia, hancurnya dunia ini lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ya, dosanya besar, membunuh seorang muslim dosanya besar. Makanya hati-hati kita. Enggak boleh sampai kita mengancam orang muslim lain. Masalah-masalah kecil atau masalah yang besar enggak boleh mengancam. Atau kita bawa pisau aja disuruh kita masukkan ke sarungnya, tundukkan. Nggak boleh bawa seperti ini, nggak boleh. Mengancam saudara kita dengan pedang, dengan pisau, nggak boleh. Haram hukum dalam Islam, tidak boleh. Nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Ya betul-betul Islam melarang terjadinya pembunuhan dalam Islam. Nggak boleh. Betul-betul dihormati nyawa dalam Islam ini. Nggak boleh tertumpah kecuali dengan jalan yang hak. Nggak boleh. Kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, at-thayyibuz zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lini al-mufariqu lil jamaah. Kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga. Artinya tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali karena tiga. Yang pertama yaitu at-thayyibuz zani, seorang janda atau duda atau seorang yang sudah nikah yang dia berzina, maka hukumannya rejam. Ya, seorang yang sudah nikah, baik laki atau perempuan, atau dia janda atau dia duda, kemudian dia berzina, maka hukumannya rejam, dilempari dengan batu sampai mati. Yang melaksanakan ulil amri, as-thayyibuz zani. Kalau umpamanya dia belum nikah, dia berzina, didera dia 100 kali, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat yang kedua. Didera 100 kali. Laki-laki yang belum nikah dan gadis yang dia berzina didera 100 kali, diasingkan setahun. Jadi yang boleh terbunuh, kembali kepada tadi, yaitu orang yang sudah nikah dia berzina, baik masih ada istrinya atau masih ada suaminya, atau dia janda atau duda. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, seorang membunuh orang lain, qisas, harus diqisas. Seorang membunuh orang lain diqisas. Makanya kalau dilaksanakan hukum qisas, sedikit orang membunuh orang lain, akan kapok orang. Kalau dilaksanakan hukum Islam qisas, nggak berani orang membunuh orang lain, takut dia, karena akan dihukum bunuh dalam Islam. Ini syariat Islam wajib ditegakkan oleh pemerintah, wajib ditegakkan hukum qisas. Dan qisas ini akan menghidupkan banyak orang yang tadi orang itu diancam untuk dibunuh, tidak jadi dibunuh mereka. Kenapa? Dia akan diqisas. Maka Allah menyebutkan walakum fil qisasi hayatu ya albab. Dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang berpikir, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dibunuh satu orang menyelamatkan yang lainnya. Jadi an-nafsu bin nafsi, yang melaksanakan ulil amri harus diqisas. Jadi setiap orang yang membunuh harus dibunuh. Dan yang ketiga, at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Ini maknanya dua. Yang pertama maknanya yaitu orang yang murtad, keluar dari agama, dihukum bunuh. Mana yang kedua yaitu orang yang memberontak kepada ulil amri, memberontak kepada pemerintah yang sah, dia memberontak melawan pemerintah, harus dibunuh. Al-mufariqu lil jamaah. Ini yang dibolehkan menurut syariat dan hadis yang sahih. Jadi Islam betul-betul menjaga jiwa, nggak boleh kita membunuh. Kemudian kalau orang mengatakan bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir yang memang tidak dalam status perang, tetangga kita, teman kita, nggak boleh dibunuh. Yang dia ada perjanjian dengan negara Islam atau dia masuk aman ke Indonesia ini, nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Membunuh orang kafir dalam perang
ketika bertemu antara muslimin dan kafir dalam peperangan, dibunuh mereka, kafir harbi. Tapi ketika dia zimmi di bawah pemerintahan atau dia muahad, gak boleh dibunuh. Bahkan ancamannya bagi orang Islam yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam, maka dia tidak akan mencium aroma surga kalau dia membunuh orang kafir itu. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, "Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Kata Nabi, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Aroma surga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi nggak boleh kita membunuh orang kafir. Nggak boleh kita katakan kan dia orang kafir, kita bunuh. Nggak boleh. Islam menyuruh kita untuk berlaku adil. Nggak boleh zalim. Orang-orang yang tidak memerangi kita, kita wajib berlaku adil. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surah Al-Mumtahanah. Jadi Allah nggak melarang kita untuk berbuat baik kepada siapa? Orang-orang yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir dan berlaku adil kepada mereka. Dan Allah mencintai orang-orang yang adil. Itu harus kita perhatikan. Nggak boleh kita zalim. Ini Islam menjaga darah. Kemudian Islam juga menjaga akal. Islam menjaga akal. Islam ini betul-betul menghormati akal, ya. Itu perhatikan. Jangan kita katakan bahwa Islam ini mengajak umatnya untuk taklid, tidak menggunakan akalnya suruh tunduk. Tidak. Islam mengajak umatnya untuk berpikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Islam agama yang sesuai dengan akal manusia. Dan Islam tidak pernah mengangkat akal manusia, tidak. Disuruh kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Disuruh kita berpikir tentang segala macam yang ada ini. Tapi ingat, yang disuruh kita pikirkan tentang makhluk Allah, tidak boleh kita pikirkan tentang zat Allah, sama sekali tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan tentang makhluk Allah semuanya, jangan pikirkan tentang zat Allah. Kalian nggak akan sanggup dan nggak akan mampu. Pikirkan tentang makhluk Allah. Dan kalian akan tahu tentang adanya Allah. Dengan kita memikirkan tentang makhluk ini kan tentang adanya Allah, menunjukkan tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah, dan bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi akal yang diciptakan Allah juga disuruh untuk berpikir, dan ingat bahwa akal juga mempunyai keterbatasan. Ingat, dia harus berjalan pada ruang lingkupnya. Gak boleh melewati itu. Kalau dia melewati, dia akan rusak akal itu. Yang tadinya waras jadi gak waras. Banyak sekarang orang yang tidak waras. Kenapa? Melewati batas akal. Batas akal yang Allah sudah suruh untuk memikirkan tentang makhluk Allah, dia pikir tentang zat Allah. Akal ini diajak untuk berpikir dan sesuai dengan batas syariat. Jangan kemudian akal bebas kita. Kita orang yang berakal harus bebas. Ya, dalam masalah ilmu pengetahuan boleh dia berpikir. Tapi masalah agama tidak. Wahyu dia harus di atas akal. Wahyu maksum, akal tidak maksum. Wahyu mutlak, akal tidak mutlak. Sedangkan wahyu tidak terbatas, akal terbatas. Dia harus wajib tunduk kepada akal. Ketika akal ini melewati wahyu, maka dia akan rusak akal ini. Akan rusak dan dia akan sesat dari jalan Shiratal Mustaqim. Jadi bukan Islam mengangkat, tidak. Ada batasnya akal yang berpikir. Allah menyuruh kita untuk mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran dari selain Allah, akan terjadi perselisihan yang banyak. Karena Al-Quran dari Allah, tidak akan terjadi perselisihan. Jadi akal yang waras akan sesuai dengan wahyu Allah SWT, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Dan antum ingat selama-lamanya bahwa Al-Quran tidak akan bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya.
Al-Quran tidak akan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang sahih selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih nggak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Tuan harus ingat, nggak akan bertentangan. Nggak ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal manusia, tidak ada. Makanya nggak boleh orang mengatakan, sekali-kali mengatakan ini ayat ini atau hadis ini nggak sesuai dengan akal manusia. Nggak mungkin. Kalau ditanya nggak sesuai dengan akal, akal siapa? Akal siapa? Mengatakan Quran ini dan ayat di sini atau agama Islam ini nggak sesuai dengan akal manusia. Akal siapa? Akalnya para nabi semua terima agama Islam ini. Akalnya para sahabat semua terima agama Islam ini. Akalnya para tabi'in, akalnya para ulama, a'immatul mujtahidin dan wali-wali Allah terima. Jadi akal siapa yang mau diterima? Akal kamu yang tidak waras atau gimana? Jadi kalau dikatakan akal yang mana? Standarnya akal itu yang mana? Akal itu diterima. Akalnya kamu atau akalnya para sahabat? Ya, standar nilai itu harus kembali kepada siapa nilainya. Ketika orang mengatakan nggak cocok dengan akal ayat ini atau hadis ini atau masalah ini atau syariat, akal siapa? Allah ciptakan akal ini untuk menerima wahyu, memahami wahyu dan mengamalkan wahyu ini, bukan untuk menolak wahyu, bukan. Kalau dia menolak wahyu, pasti dia akan sesat, pasti dia akan sesat. Makanya antum lihat orang-orang filsafat yang belajar filsafat, ketika dia mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik As-Sunnah dan yang lain, sesat dia. Dan di akhir hayatnya mereka menyesal semuanya, menyesal. Dia belajar filsafat puluhan tahun nggak dapat ilmu sama sekali, nyesal semuanya. Kayak Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali dan yang lain banyak sekali. Puluhan nama dari mereka yang nyesal di akhir hayatnya. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada wahyu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita gunakan akal sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran dan sesuai dengan apa yang ditunjukkan Sunnah, bahwa kita akan selamat. Akal kita akan selamat dan hati kita akan selamat dunia dan akhirat. Ikuti petunjuk wahyu, akan selamat. Ketika menyimpang dari wahyu, merasa diri pintar, rusak dia dan gak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya dan tidak akan bahagia hidupnya. Antum bisa lihat, mereka adalah orang-orang yang sengsara dan bingung dalam hidup ini. Kemudian Islam juga menjaga akal dari segi yang lain. Islam mengharamkan setiap yang memabukkan. Islam mengharamkan khamr. Islam mengharamkan minuman keras. Islam mengharamkan narkoba. Islam juga mengharamkan rokok. Rokok itu hukumnya haram dalam Islam, haram. Itu harus diperhatikan oleh orang-orang yang masih merokok, ya. Apakah dia ustadz, kiai atau yang lainnya, harus berhenti ngerokok itu. Apalagi thalibul ilm harus berhenti. Harus berhenti, jangan merokok lagi selama-lamanya. Hukumnya haram dan gak ada manfaatnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang jelek. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek-jelek. Khamar, rokok itu, judi, semua merusak akal dan membawa kepada permusuhan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi khamar, judi itu merusak akal, merusak agama dan juga merusak persaudaraan. Jauhkan. Begitu juga rokok dimasukkan ke dalam khamar. Rokok ini hukumnya haram. Dan majelis ulama juga menjelaskan tentang haramnya. Meskipun baru dikeluarkan fatwanya berapa tahun ini, tapi ulama sudah mengeluarkan fatwa sejak lama. Jadi ini harus ditinggalkan. Hukumnya haram dan ini merusak dia, merusak istrinya, anaknya, keluarganya. Dan gak ada manfaat sama sekali. Gak ada manfaat. Binatang aja gak mau dekat pohon tembakau. Antum lihat binatang.
Nggak mau dekat pohon tembakau. Kok manusia dekat pohon tembakau dimakan lagi? La haula wala quwwata illa billah. Ditinggalkan. Rokok nggak ada manfaat, tinggalkan. Ya, Allah ciptakan hidung kita untuk napas, bukan untuk cerobong asap, bukan. Tinggalkan itu, nggak ada manfaatnya. Ya, jangan kita merokok terus, nggak ada manfaat sama sekali, merusak. Dan juga mubadzir, sedangkan mubadzir temannya siapa? Setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Semuanya mubadzir itu temannya syaitan. Kemudian selanjutnya, jadi khamar ini apa-apa yang menutup akal, baik itu bentuknya basah atau kering, khamar ini dimakan atau diminum, dan semua yang mabukkanlah sumber dari segala kejelekan, sarangnya dosa dan pintu setiap kejelekan. Kemudian Islam juga menjaga harta. Islam menjaga harta. Harta itu dijaga dalam Islam. Nggak boleh kita mengambil yang bukan hak kita. Dan masalah harta ini berat, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Masalah harta ini fitnah, dan fitnah besar. Fitnah yang besar itu, yang pertama fitnah wanita, yang kedua fitnah harta. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak kutinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi harta ini fitnah. Makanya antum lihat, kita disuruh untuk mencari nafkah dengan cara yang halal, dengan usaha yang halal. Nggak boleh dengan cara menipu, mengambil hak orang lain, mengambil hak, nggak boleh. Kemudian juga antum perhatikan lagi masalah harta ini. Dalam kita muamalah, perhatikan ini. Masalah muamalah, ingat, yang bukan milik kita, bukan hak kita, yang bukan barang kita, jangan diambil. Apakah itu milik kantor, milik masjid, milik yayasan, milik pondok, milik yang lain, nggak boleh diambil. Atas bolpen nggak boleh kita ambil. Bolpen nggak boleh kita ambil. Mobil nggak boleh seenaknya pakai. Mobil siapa ini? Yayasan, mobil kantor, izin dulu. Gitu. Dapat izin boleh, nggak boleh. Itu perhatikan. Karena orang menggunakan seenaknya aja. Kemudian juga uang juga demikian juga. Uang ini uang siapa? Uang masjid, uang yayasan, uang negara, nggak boleh dipakai kecuali sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian juga yang berkaitan dengan hak orang lain, utang piutang, ini perhatikan juga. Kita utang harus bayar. Ingat, utang harus bayar. Itu ingat. Pada orang utang nggak bayar, karena teman, karena sohib, ya sudah, afwan akhi. Nggak bisa. Kalau utang harus bayar. Antum janji seminggu, sebulan harus bayar. Dan ingat, masalah utang berat. Allah akan tuntut sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, nafsul bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya, tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Kalau belum dibayarkan akan terus dia belum berhak dia untuk masuk ke dalam surga atau yang lainnya. Artinya belum dihisab sampai dibayarkan hutangnya. Sampai orang yang mati syahid nggak berhak masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utang bayar. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih ada utang 2 dinar. Ada sahabat dibawa jenazahnya di hadapan Nabi, disuruh sholatkan. Nabi sebelum sholatkan, Nabi tanya dulu, ada utang apa tidak? Kata sahabat, ada 2 dinar. Kata Nabi, aku nggak mau sholatkan. Nabi nggak mau menyolatkan jenazah yang ada utang, nggak mau sholatkan. Sampai Abu Qatadah mengatakan, Rasulullah, saya yang nanggung utang, saya yang bayar. Betul kamu bayar? Betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi sholatkan. Dan setelah disolatkan, dikuburkan, dimakamkan, besok ketemu lagi, Nabi tanya lagi, sudah kamu bayarkan? Sudah ya Rasulullah. Sampai seperti itu.
Jadi perhatikan, masalah utang, masalah berat dan akan dituntut sampai hari kiamat. Ketika kita utang, itu bukan uang kita, uang saudara kita, uang teman kita, uang tetangga kita, kembalikan kepada orangnya sesuai dengan janji itu. Apakah sepekan, apakah sebulan atau setahun, kembalikan. Perhatikan, jangan kita kemudian menggampangkan masalah utang. Masalah ini akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti, dan berat hukumannya. Kemudian juga barang-barang yang bukan milik kita, itu perhatikan. Jadi nggak boleh kita menipu, nggak boleh kita korupsi, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengambil hak orang lain. Hukumannya berat. Nah, kalau ada orang yang mencuri, mengambil barang orang lain, kalau dilaksanakan hukum Islam, mungkin orang berhenti mencuri, dipotong tangannya. Sesuai dengan syariat Islam, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba naqala min Allah wallahu azizun hakim. Jadi, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dipotong tangannya sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Dan ini merupakan siksaan dari Allah, dan Allah itu Maha Gagah, dan Allah itu Maha Bijaksana.